Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah keluarga Kiai Buya diberi kesehatan. Dan kami tentunya yang hadir di sini sebagai jamaahnya juga diberi menerima segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Iman, Islam, dan ihsan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Bahasa untuk meluruskan niat Pak Kiai. Jadi ada kisah. Saya menceritakan dari orang yang cerita kepada saya. Bahwa orang tersebut pernah merasakan berbuat dosa yang sesungguhnya dia paham bahwa itu adalah perbuatan dosa. Akan tetapi kian waktu berjalan, dia merasa sudah bertaubat. Itu masa-masa kelamnya adalah masa di saat masih remaja. Setelah sudah berkeluarga, dia terus untuk muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan dia tahu sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun bahwa hidup kita adalah sementara. Yang dipertanyakan, saya waktu itu hanya bisa menjawab, ya udah diperbanyak istighfar, terus muraqabatullah sebelah gitu. Namun tentunya perlu tambahan dari Buya bahwa yang dia rasakan ini tetap dia beribadah, dia paham. Luruskan niat kita dan kita beribadah karena Allah. Akan tetapi itu tadi yang mukadimah sebelum Buya. Setan selalu berbisik untuk berpikir yang tidak baik. Bahkan termasuk sering muncul pikiran-pikiran kotor. Bahkan muncul juga masa lalu itu datang dalam mimpi. Sehingga anak tersebut terganggu banget untuk istiqomah gitu. Untuk pingin selalu membaikkan diri, tetapi godaannya itu, bisikannya tuh Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Dengan demikian, saya menyampaikan kepada orang yang curhat kepada saya, ya udah diperbanyak istighfar dan diperbanyaklah untuk bertolabul ilmi serta iqra'ul Quran. Dan mari kita bermasyarakat kaitannya dengan majlis taklim. Saya menyampaikan hal itu. Dan pikiran-pikiran yang tadi saya sampaikan itu bahkan 2-3 hari yang lalu itu masih sering muncul. Jadi orang itu ngreget gitu Buya, ngreget. Aduh gimana ini saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah dan masa silam kita tuh ingin dibuang dan benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah sampai dia nangis via telepon, VC itu sampai nangis. Dan saya tidak banyak berkata-kata. Maka dari itu ya saya minta gitu. Bagaimana menghadapi hal yang demikian. Terima kasih. Allahumma muwaffiq motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan itu adanya di dalam hati. Sebuah rasa yang bahkan mungkin tidak terwakili oleh lisan. Jadi itu penyesalan sejati yang namanya taubat tadi. Anda suatu ketika belanja, duit nggak ada dicari. Rupanya apa? Anda bawa dompet bolong. Dompet jebol, duitnya jatuh. Kalau memang Anda menyesal, antara dua pilihan. Dompetnya dijahit atau ganti dompet untuk bawa uang di kedepan hari. Tapi kalau Anda masih pakai dompet yang bolong, biarpun Anda menangis, aku nyesal duitku hilang, itu bohong. Kayaknya menyesal, cerita kemana-mana, nyesal ya Allah duitku hilang, astagfirullah duitku hilang. Dompet bolongnya masih dipakai lagi. Ini, karena taubat ini adalah ketulusan, kesungguhan. Kalau lupa pakai dompet lagi wajar. Ingat. Ini. Kurang lebih dalam urusan dosa begitu. Orang boleh berkata aku menyesal.
Tapi penyesalan di dalam hati tidak bisa terwakili oleh lisan. Akan tapi lihat bagaimana. Jangan menyesal kepada urusan kepada Allah saja. Ini sederhana kepada manusia. Anda seorang istri punya kesalahan kepada suami. Apakah cukup Anda mengatakan minta maaf suamiku? Maafkan saya. Oh tidak. Pasti Anda di samping meminta maaf, Anda pasti memberikan kebaikan lebih agar dibuka hatinya, agar terbuka hatinya memaafkan Anda. Nggak cukup maafin suamiku, maafin suamiku, maafin suamiku. Lupa bikin kopi juga. Maafin suamiku. Bajunya kemarin tidak diangkat. Maafin suami. Maaf apa itu? Jadi kalau kita meminta maaf itu berbuat baik lebih. Itu dengan manusia loh ya. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Kalau betul tanda tobat seorang hamba terpuruk dengan dosa tidak diperkenankan. Menyesal iya, tapi penyesalan itulah penyesalan sejati, dorong. Kayak kalau Anda nyesal kepada suami, betul-betul nyesal, bukan nyesal bohongan, pasti mau tidak mau Anda akan melakukan kebaikan untuk mencari ridho dia. Mau tidak mau. Dengan Allah pun juga demikian. Sehingga pendosa yang dengan tobat sejati itu lihat ibadahnya jauh lebih bagus. Mau tidak mau, kenapa? Dikatakan bahasanya ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan untuk menghapus tamhuha. Ini secara otomatis ini adalah kalau memang tobat kita sejati, murni tiap kita. Cuman kemurnian itu kan tahapan masing-masing. Ada nyesel bener, tapi pengaruhnya juga besar. Jadi kalau ada orang bertobat, maka sehingga ada tanda orang tobat itu pertama penyesalan itu adalah di dalam hati, harus sadari. Bahkan kalau hanya di lisan saja, jangan-jangan dia tidak menyesal. Sehingga bercerita tentang dosa-dosanya. Udah nyesal kok ngomong-ngomong. Bahkan derai air mata di saat sendiri. Penyesalan yang dalam. Itu kita kuatkan apa? Penyesalannya. Ingat hukuman di hadapan Allah. Tapi setelah itu harus ada cara pengampunan adalah istighfar tidak cukup. Kalau diampuni ya cukup, maksudnya bagi kita tidak boleh merasa cukup dengan hanya istighfar. Ada kebaikan harus saya lakukan. Kemudian menjaga tobat ini. Kebaikan harus saya lakukan. Terus saya melakukan kebaikan. Nah ini melakukan kebaikan tanda. Kemudian tanda orang bertobat itu juga diantaranya adalah dia tidak senang kalau ada orang melakukan yang serupa. Tobat sejati. Anda tobat dari menggunakan baju yang tidak menutup aurat. Masya Allah, astagfirullahaladzim, tobat. Tak taunya Anda hadiahkan kepada tetangga. Anda ini gak tobat. Anda nutup aurat, tetangganya suruh telanjang. Berarti dia hanya untuk dirinya sendiri. Makanya kalau Anda mau tobat, lihat dulu Anda bawa kemana itu sebab maksiat Anda itu. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi tobat itu sederhana sekali, mudah, Allah Maha Kasih. Sehingga orang tampak tobat, biasa mungkin tidak tampak derai air mata di saat di depan manusia. Tidak ada. Akan tidak sendiri menyesal. Tapi di saat manusia hanya berbuat baik. Bukan hanya cerita, aku dosa, aku nyesal, aku dosa, aku nyesal, aku dosa, aku nyesal. Tidak menjadikan orang enak juga. Sudahlah, kalau menyesal berbuat baik. Kalau Anda menyesal, tinggalkan itu, selesai. Nah mungkin pertanyaan beliau itu adalah lintasan ingin melakukan kemaksiatan atau mengingat dosa. Kalau mengingat dosa wajar. Yang tidak boleh kan putus asa, mengingat dosa agar saya tidak mengulangi lagi. Astagfirullah. Pernah minuman manu, pernah kepleset dalam melakukan kehinaan. Ya, kalau ingat itu tidak pernah terhenti sejenak untuk menikmati kenangan itu. Naudzubillah, jangan mana ada tobat. Ada orang tobat dari zina katanya. Tahu-tahunya masih nyimpen nomor telepon yang menzinainya. Tampak kalau dia bohong. Sapu tangan hadiahnya masih disimpan. Bohong. Kalau memang dia ada penyesalan langsung dibuang, dibongkar, tidak ada yang nyuruh. Kenapa? Ini sebab kehancuran saya. Nah ini, makanya tobat ini halus sekali. Sehingga tobat itu antara kita dengan Allah. Kalau sudah tobat, makanya jaminan tobat itu at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya yang paling penting penyesalan sejati. Ada orang itu diingatkan tidak nyesal-nyesal. Baru nyesalnya kalau membahayakan dirinya, reputasinya jatuh, mungkin akan di masyarakat jatuh, atau mungkin bisa istrinya marah suaminya. Kemarin disinggung tidak sadar. Iya, baru setelah baru sadar berlama-lama. Menunjukkan tobatnya tipis. Nah sekarang apa? Pertanyaannya penguatan keimanan. Setiap dosa ada hukumannya di hadapan Allah. Tadi nyebut makom muraqabah. Muraqabatullah itu bagaimana? Muraqabatullah adalah menghindar, merasa bahwasanya diri yang dilihat oleh Allah terus. Dan terus mengasah merenung.
Merenung bahwasanya Allah melihatku. Sehingga susah bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Tapi ingat, betul tadi bantahkan zikir. Orang nggak akan bisa melakukan satu ibadah 1 kali sujud atau berderma 1.000 rupiah kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu juga seorang tidak akan mampu meninggalkan kemaksiatan kecuali pertolongan dari Allah. Maka Anda jangan sombong dengan kebaikan Anda. Kalau Allah sudah menghilangkan kemauan di dalam diri Anda, akan hilang kebaikan berganti dengan kemaksiatan. Maka jangan merendahkan orang lain. Mentang-mentang kita seorang bunyai, ustadzah, menimbat orang merendahkan. Tidak. Ini. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami mengabdi dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka apa? Minta pertolongan kepada Allah. Ya. Minta pertolongan dari Allah, minta dijauhkan dari maksiat. Kemudian setelah dibarengi istighfar. Istighfar tetap. Nah, begitu. Jadi kalau orang tobat menyesal yang pertama, kemudian tandanya adalah bukan tidak cukup meninggalkan kemaksiatan. Sebab ada orang meninggalkan kemaksiatan itu ternyata bukan karena dia ingin meninggalkan kemaksiatan, karena nggak ada kesempatan lagi untuk melakukan, jauh maksiatnya. Ayo, bohong kan? Sudahlah, yang paling to the point, setelah engkau menyesal akan dosa, lakukan kebaikan seketika itu juga. Jangan-jangan kenapa tidak mabuk? Saya nyesel. Tidak mabuk hanya karena nggak punya teman saja. Besok pergi kampung sebelah minum lagi, yang zina lagi. Makanya cukuplah. Jadi kalau bertobat itu sederhana, gampang, sehingga tobat itu golongan bertakwa. Wasaidul maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga adalah termasuk di antara walladzina idza fa'alu fahishat. Orang melakukan dosa kok. Makanya bab tobat itu ternyata ringan. Jangan dipersulit orang tobat. Sudahlah, berbuat baik saja. Saya dulu berbaik, sudahlah. Suatu ketika ada seorang bertanya, "Buya, saya telah membuat film banyak. Dan kalau saya melihat film saya, malu saya. Cuman ditarik kan nggak boleh. Sudah saya jual itu semuanya. Berarti dosa saya mengalir terus." Seorang sutradara film. Kalau suruh berhenti dan sebagainya, tobatmu adalah kau buat film yang membangun akhlak, membangun keimanan. Sebanyak yang kau buat. Ya, biar sesuai. Tobat itu diringankan cara tobatnya. Dia hobi dengan seninya, dengan keahliannya. Sekarang mencari seorang muslim yang ahli perfilman juga nggak ada. Ya diarahkan begitu. Jadi tobat itu gampang. Seorang pengusaha, saya Buya, bisnis saya itu Masya Allah banyak haram ini. Tobatnya gimana? Orang langsung ke kampung jadi orang fakir? Enggak. Jadi orang kaya yang benar. Gitu loh. Jadi kalau ngajar orang tobat tuh jangan dibikin orang lemah. Semangat, kamu jadi apa? Ini berubah menjadi serupa tapi tak sama. Serupa bentuknya tapi beda. Ini ahli neraka jadi ahli surga. Kurang lebih seperti itu. Memang yang ditanyakan itu adalah sepele secara pertanyaan, tapi sebetulnya itu adalah perlu kajian panjang. Betul, pertanyaannya kayak ringan. Gimana sih tobat? Saya nyesel. Kalau nasihati istighfar ya cukup. Bisa dikatakan cukup. Orang istighfar saja bisa cukup. Istighfar sampai dengan derai, istighfar diterima oleh Allah. Karena istighfar banyak faedahnya. Tapi ternyata betul. Yang perlu kita fahami juga adalah dengan ilmu tadi, ilmu tobat, dan sampaikan kepada siapapun orang yang pernah melakukan dosa, jangan dianggap bertobat itu berat, susah. Akan tapi tobat itu mudah dan tobat itu indah. Tobat itu indah, sehingga jangan sampai ada orang tobat merasa berat. Wah, saya harus tinggalkan ini, sampai suatu ketika ada orang gara-gara di masa mudanya dia punya tato. Tobatnya suruh nyetrika. Waduh, salah alamat. Datang suruh nyetrika. Mulai kapan? Hukum fikih nyuruh nyetrika ini dari mana? Ya katanya Ustadz. Ya masalah nih bergaul dengan Ustadz yang salah. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada perlu ilmu tobat. Adapun yang beliau anjurkan sudah cukup, ibu yang solehah suruh istighfar. Itu sudah benar. Kemudian dia menguatkan kembali kesadaran akan dosa-dosa, tapi jangan sampai berlebihan menjadi orang putus asa. Karena sering datang lagi terus putus asa. Enggak, yakini bahasanya Allah Maha Pengampun. Sehingga terus minta ampun sampai mati. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab.